Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng kita di Medcom Subang. Kali ini kita akan ngebahas tentang bagaimana memverifikasi KRS ya, yang akan segera bergulir. Bagaimana kita cara login dan juga bagaimana cara tata kelola dalam KRS ini. Baik, ini saya sudah membuka aplikasinya. Jadi buat teman-teman semuanya, silakan para kader TPK yang akan memverifikasi KRS itu silakan mendownload via Play Store. Download namanya SIGA KRS atau SIGA Verbal KRS. Nah, hasilnya itu seperti ini ya, yang ada di samping saya ini. Nah, loginnya bagaimana? Loginnya kita akan mempergunakan login di SIGA. Nah, seperti ini. Di SIGA itu ada TPK ya, file TPK. Kita lihat di sini, itu ada file TPK-nya. Nah, kita ambil itu adalah akunnya. Nah, akunnya kita ambil. Saya contohkan misalnya akun miliknya Kartini ya, akun miliknya Kartini. Saya coba akan login. Kita masuk mempergunakan akun miliknya Kartini untuk login ke Verbal ini. Oke, kita tes ya. Oke, ini silakan tinggal dimulai saja. Nah, tampilan seperti ini teman-teman. Tampilan awalnya itu akan seperti ini. Nah, silakan teman-teman memasukkan namanya. Nah, seperti ini. Passwordnya itu, password bawaannya itu 123456 ya. Nah, kita masuk, tunggu beberapa saat sampai dia muncul seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini tandanya kita sudah berada di siap untuk verifikasi gitu ya. Nah, sini sudah jelas akunnya itu miliknya dari TPK Cupu Negara, kodenya ini. Nah, ini tanggalnya ya, tanggalnya. Lalu ini periodenya. Nah, ini statusnya teman-teman nih. Ini statusnya. Jadi keluarga sasarannya itu seluruhnya itu 906. Nah, yang belum di verbal itu 905, yang sudah di verbal itu 1 ya. Nah, seterusnya ini datanya itu otomatis setelah kita memverifikasi. Nah, caranya bagaimana untuk verifikasinya? Yang pertama, kalau misalnya data keluarga baru yang tidak misalnya dia keluarga baru yang belum ada masuk ke dalam PK21 yang lalu yang kita laksanakan, itu silakan memilihnya di data keluarganya ditambah baru ya, tambah data ini ya, yang ini misalnya keluarga baru ya, kita tambahkan di sini untuk yang keluarga baru. Nah, silakannya RT-nya, RW-nya kita pilih RW berapa, misalnya RW-nya RW 1, lalu RT-nya RT 1 misalnya gitu ya. Lalu selanjutnya tadi datanya diisi, mengikuti ini saya semua gitu ya, sampai tuntas ya, sampai tuntas pertanyaan-pertanyaannya. Misalnya ini kita isi Bapak Patan misalnya gitu ya. Lalu nicknya silakan masukkan nicknya, Pak keluarga, setelah kepala keluarga seperti biasa itu istrinya, lalu anaknya. Nah, lalu nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan setelah kita masukkan data keluarganya. Oke, paham ya sampai sini ya? Sama lah seperti ini mah ya. Nah, sekarang yang akan kita verifikasi adalah data yang sudah ada. Kalau data yang sudah ada berarti yang 906 ini. Nah, kita tinggal pilih data keluarga di sini, yang ini. Kita klik. Nah, datanya akan terlihat seperti ini. Nah, gitu ya. Nah, yang sudah kita verifikasi ini akan seperti ini. Yang sudah diverifikasi. Checklist centang hijau, ada tanda delete-nya. Ini berarti yang sudah kita verifikasi.
Jadi dari 906 kakak yang sudah verifikasi itu baru 1. Nah, selanjutnya kita akan verifikasi kakak berikutnya. Contohnya Pak Yaya ini ya, Pak Yaya. Nah, untuk verifikasinya bagaimana? Tinggal klik yang tanda ini. Klik tanda ini. Nah, ini kita pilih keluarganya ada atau tidak. Nah, kalau statusnya keluarganya ada, silakan pilih ada. Kalau dia pindah silakan pindah. Kalau yang meninggal seluruhnya silakan pilih ini. Seperti biasa, seperti pas waktu kita pendataan keluarga. Saya contohkan misalnya keluarganya ada ya. Keluarganya ada. Selanjutnya Pak Yaya, kita periksa lagi ya, periksa lagi datanya, bener nggak dengan datanya. Oke, kalau sudah, selanjutnya. Nah, kalau misalnya keluar si Ibu Martininya atau istrinya yang sudah meninggal, ini bisa dihapus ya, hapus individu ya, hapus individu di sini. Tapi kalau misalnya dia ada, kita lanjut ke tahap berikutnya. Jangan sampai lupa, kita cek dulu datanya bener nggak datanya ini. Selanjutnya, nah ini pasti anaknya ya, anaknya laki-laki, kelahiran 99, usia 24 tahun. Oke. Ibunya tadi, ibunya siapa tadi? Jangan sampai lupa ya. Ibunya itu atas nama Martini ya. Martini. Karena pas itu di anaknya itu dia harus dimasukkan dulu. Ibunya siapa? Martini. Nah, kita pilih, tinggal klik, kita pilih Martini. Oke, lanjut. Anak berikutnya namanya Yayan Mariana, usianya 12 tahun. Ini juga sama, kita pilih, ibunya adalah Martini. Apakah kalau misalnya ada anak ketiga? Kalau tidak ada berarti tidak. Kalau ada anak ketiga berarti kita nambah ya, tambah individu. Tapi kalau misalnya tidak ada, kita pilih tidak ada. Gitu ya. Pertanyaan berikutnya, ini langsung pertanyaan verbalnya. Yang ditanyakan pertama kembali itu adalah punya balita atau tidak. Tidak ya, jawabannya tidak punya balita. Nah, ini oke. Status push, ya status push. Berikutnya, apakah ibu saat ini sedang hamil? Tidak. Oke, kita klik ya, jangan sampai tidak diklik, ini harus diklik. Nah gitu. Selanjutnya, nah, sumber air minum utama mempergunakan apa? Kalau ada perubahan silakan dirubah. Tapi kalau misalnya dia masih mempergunakan ini, silakan ini diklik. Layak. Lalu jambannya ini ya, layak atau tidak. Berikutnya terlalu muda di 4T ya. Yang 4T ini tidak. Kalau tidak semuanya silakan. Berikutnya kesertaan KB modern, dia pakai apa? Barangkali pas waktu kita PK21 dia pakai suntik, sekarang dia pakai IUD misalnya gitu ya, atau suntik lah gitu ya, kita tetapkan saja. Oke, ini sudah. Lanjut. Status KRS nya bersiko atau tidak? Nah, sudah pasti tidak ya, karena secara otomatis jawaban ini nomor poin ke-13 ini adalah jawaban setelah tadi kita mengisi beberapa kuesioner yang tadi kita isi. Oke, selanjutnya. Nah, tinggal di sini teman-teman, kita bisa ini ya, kita bisa memprediksikan bahwa tingkat kesejahteraannya itu tingkat berapa. Kalau kita ini, secara otomatis dia tingkat 1 ya, karena ini nggak bisa dipilih, tapi dia akan otomatis ke peringkat 1. Selanjutnya, nah ini yang harus kita isi nih. Berikutnya harus kita isi betul-betul ya. Kalau dia ini ya, apakah dia ya fasilitas rujukan. Nah, berikutnya ini kita akan mengisi tentang form penampilan berikutnya. Poin 15 ini ditanya jenis pendampingan yang diterima. Kalau dia menerima apa ya? Dia bansos, ya gitu ya.
Terus juga kalau misalnya dia menerima bantuan dari bapak anak stunting, kalau iya silahkan diklik, tapi kalau tidak jangan diklik ya. Terus juga kalau misalnya dia dimasukkan dalam NCMill ya silahkan diklik NCMill, tapi kalau tidak nggak apa-apa, dilewat aja. Nah kalau fasilitas KIE sudah pasti ya, dia akan mendapatkan KIE. Selanjutnya oke. Nah secara otomatis dia akan meminta ini ya, peta. Nah gitu ya, petanya secara otomatis dia harus terlihat petanya itu. Nah, oke. Nah ini petanya sudah muncul ya, peta lokasinya. Oke, ini sudah. Kita lihat wilayahnya betul, keluarganya. Oke, sudah semua. Simpan ya. Nah kalau ada kata-kata gagal berarti itu ada kemungkinan jaringan teman-teman, jaringan. Jadi jangan ini ya, jangan kaget. Silakan dicoba kembali saja, simpannya. Nah data berhasil ya, data berhasil disimpan. Berarti kita sudah memverifikasi keluarga Bapak Yaya dengan tandanya sudah centang hijau seperti ini. Itu teman-teman cara memverifikasinya. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti akan memverifikasi, silakan seperti ini gitu ya, seterusnya sampai ini semuanya hatam atau selesai.